Halo, alhamdulillah. Di sini saya dikasih kesempatan untuk melakukan sosialisasi mafia gedang yang berada di Probolinggo tentang sertifikasi halal untuk produk UMKM. Mafia gedang ini adalah UMKM yang menjual beberapa produk gedang seperti gedang keju, gedang choco chip hitam, Oreo bubuk, saus glaze, dan masih banyak topping-topping gedang yang sangat menggoda selera. Dan untuk mafia gedang ini udah banyak cabang-cabang, salah satunya yang saya kunjungi pada saat ini. Dan untuk tempat pusat mafia gedang ini berada di Gang 8, nomor 16, nomor 30, Tambak Sari, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Untuk berdirinya gedang mafia ini yaitu dari tahun 2019 sampai sekarang. Dan nama pendiri pertamanya yaitu Raihan Ni'amillah. Dan di sini saya juga tidak lupa untuk bertanya bahan apa saja yang biasanya digunakan. Dan ternyata untuk mafia gedang ini bahannya dari pusat mafia gedang itu sendiri. Dan untuk bahan-bahannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, bahan baku khusus, yaitu bahan baku khusus diwajibkan untuk membeli dari mafia gedang. Yang kedua, bahan baku umum, yaitu pihak waralaba dibebaskan untuk membeli sendiri. Dan untuk olahannya dibuat sendiri oleh penjualnya. Jadi tidak ada campur tangan dari orang lain, sehingga terjamin kualitas bahan dan produknya. Karena tidak mengandung bahan yang berbahaya, sudah sepatutnya mendaftarkan produsen sendiri untuk mendapatkan sertifikasi halal. Sertifikasi halal ini berfungsi dalam membangun kepercayaan kepada produk. Produk yang mempunyai sertifikat halal mempunyai kekuatan saing yang tinggi jika dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan sertifikat halal. Dan untuk penjelasannya yang lebih jelas, di sini saya akan menjelaskan apa itu sertifikasi halal. Baik, sebelum saya melakukan sosialisasi tentang sertifikasi halal, di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sumarti dengan NIM 2111050020. Saya dari kampus Unhas Jember. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang sosialisasi sertifikasi halal, bolehkah saudari Mbak berkenan untuk memperkenalkan diri? Baik, nama saya Eva Fahmadiyadini Maulidan. Saya berasal dari Probolinggo. Baik, terima kasih Mbak Dini. Sebelumnya, apakah Mbak Dini pernah mendengar tentang sertifikasi halal ataupun sudah tahu apa itu sertifikasi halal? Belum pernah sih. Nah, jadi gini, untuk sertifikasi halal itu sendiri yaitu sertifikat halal adalah suatu fathah yang tertulis dari Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Nah, untuk pengertian lebih jelasnya lagi yaitu sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Setiap perusahaan atau usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman tidak akan terlepas dari sertifikat halal, yaitu tujuannya agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang menikmatinya. Maka dari itu, sertifikat halal ini sangatlah berpengaruh kepada konsumen yang menikmati makanan dan minuman di perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari sertifikat halal ini itu sendiri adalah untuk memberikan kepastian suatu kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim. Nah, di sini saya juga akan memberitahukan kepada Mbak Dini cara untuk memperoleh sertifikat halal. LPPOM MUI memberikan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sebelum produsen mengajukan sertifikat halal, terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem terjaminan halal. Yang kedua, kewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim auditor halal internal atau yang disingkat dari AHI yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal. Nah, dan yang ketiga, berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa memberitahukan sebelumnya oleh LPPOM MUI. Nah, yang keempat, membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal. Nah, adapun hal-hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon yaitu yang pertama, setiap produsen yang mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya harus mengisi barang yang telah disediakan. Barang tersebut yang berisi informasi
informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan. Nah, yang kedua, barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke Sekretaris LPPOM MUI untuk diperiksa kelengkapannya. Dan bila belum memadai, perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan. Nah, yang ketiga, LPPOM MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM MUI akan melakukan pemeriksaan atau audit ke lokasi produsen, dan pada saat audit perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi. Nah, dan yang keempat, hasil pemeriksaan atau audit dan hasil laboratorium atau yang disingkat bila diperlukan dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang Komisi Fatwa MUI untuk diputuskan status kehalalannya. Nah, yang kelima itu, laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM MUI dalam sidang Komisi Fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan. Nah, dan yang keenam, sidang Komisi Fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal. Nah, dan yang ketujuh, sertifikat halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Yang kedelapan, sertifikat halal berlaku selama 2 tahun sejak tanggal penetapan fatwa. Dan yang kesembilan, 3 bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Nah, adapun sistem pengawasan sertifikat halal ini ada 3. Yang pertama, perusahaan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal. Nah, dan yang kedua, perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal. Nah, yang ketiga, perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapatkan izin dari LPPOM MUI. Nah, adapun prosedur perpanjangan sertifikat halal yaitu ada 5. Yang pertama, produsen harus mendaftar kembali dan mengisi barang yang disediakan. Dan yang kedua, pengisian barang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk. Dan yang ketiga, produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, materi produk versus bahan serta spesifikasi sertifikat halal dan bagan alih proses terbaru. Nah, dan yang keempat, prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru. Nah, dan yang terakhir, perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas. Nah, dari beberapa yang telah saya sampaikan kepada Mbak Dini, apakah Mbak Dini masih belum ada yang dipahami atau masih ada yang ditanyakan? Misal Mbak, produk saya sudah terverifikasi halal nih ya. Ya. Nah, apakah produknya saya ini akan mengalami kemajuan dan akan banyak konsumen yang mengkonsumsi produknya saya ini? Ya, baik Mbak Dini, untuk pertanyaannya, menurut saya pribadi itu pasti Mbak, karena produk yang mempunyai sertifikat halal mempunyai kekuatan saing yang tinggi dan jika dibandingkan dengan produk yang tidak mencantumkan sertifikat halal. Nah, dan untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sehingga dapat menenteramkan batin konsumen muslim, agar dapat memberikan kepastian status kehalalan suatu produk dalam ketentraman batin konsumen yang menikmatinya. Maka dari itu sertifikat halal sangatlah berpengaruh kepada konsumen yang menikmati makanan dan minuman di perusahaan Mbak Dini tersebut. Nah, jadi menurut saya itu sangat berpengaruh Mbak. Makanya ya saya di sini melakukan sosialisasi sertifikasi halal agar produknya Mbak Dini itu lebih dikenal banyak orang dan lebih diminati oleh banyak orang dikarenakan sudah tersertifikasi halal. Mungkin itu Mbak Dini, dan saya terima kasih ya untuk Mbak Dini yang
saya